Assalamualaikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan HM dipimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dimulai, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Abim, Adelia, agak ada ya. Ya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini, sehatkah? Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran PABP ya. Pertemuan yang ke-9. Nah, di pertemuan kali ini Bapak akan masuk ke materi yang berkaitan dengan elemen fikih. Elemen fikih. Nah, di elemen fikih kali ini yang pertama, Bapak bertanya dulu kepada semua siswa. Coba, di antara kalian, apakah ada yang sudah mengetahui satu sholat yang tidak ada ruku dan sujud, tetapi adanya itu 4 takbiran? Adakah yang sudah mengetahui sholat apakah itu? Oke, sholat jenazah. Sholat jenazah, bagus. Terus yang kedua, Bapak bertanya lagi kepada semuanya. Apakah di antara kalian adakah yang sudah atau berpengalaman atau sering mengikuti pelaksanaan sholat jenazah di rumahnya? Ada? Belum pernah? Kenapa? Takut? Takut atau apakah? Kenapa tidak pernah ikut sholat jenazah? Apa yang dirasakan ketika kalian melihat jenazah itu? Takutkah? Nah, Bapak kasih motivasi nih. Jenazah itu adalah orang yang meninggal kan? Jadi ketika kalian melihat jenazah, bayangkan saja ketika kita menjadi seorang jenazah tersebut. Kalau kita tidak mau ikut mengurus jenazah tersebut, bagaimana kalau nanti kita ketika menjadi jenazah, orang lain tidak mau mengurusi kita? Apakah mau atau tidak? Tidak ya. Nah, Bapak kasih motivasi. Jadi ketika kalian melihat jenazah, yuk nanti mah belajar mengikuti pengurusan jenazah tersebut. Nah, ketika kita mensolatkan jenazah, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa seseorang menyaksikan atau mengikuti mengurus jenazah sampai dia ikut mensolatkannya, ya, mensolatkannya, maka baginya itu dia akan dikasih pahala 1 qirat. Apa itu 1 qirat? 1 qirat itu adalah diibaratkan sebesar gunung Uhud. Itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti pelaksanaan salat pengurusan jenazah sampai setelah salat ikut menguburkan, itu lebih besar juga, itu pahalanya 2 qirat. Itu dikasih pahala 2 qirat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi titip kepada anak-anak semua, Bapak aku masih kecil, gak apa-apa walaupun masih kecil, kita harus belajar ikut melaksanakan sholat jenazah. Insya Allah siap ya? Nah, gimana cara siap kita? Ya kita, kita akan pelajari bersama-sama sekarang. Sholat jenazah itu penting untuk dilaksanakan dalam Islam, betul tidak? Betul ya? Betul ya? Betul dilaksanakan dalam Islam.
Coba, adakah kalian mengetahui apa makna yang terkandung di dalamnya bahwasanya sholat jenazah itu penting dilaksanakan? Kenapa? Coba ada yang tahu? Ada tidak? Kenapa sholat jenazah itu penting harus dilaksanakan di dalam Islam? Coba, Fikri. Kenapa? Coba, atau Keisha, atau Tiara. Ada yang tahu? Untuk menghormati kematian seorang muslim. Oke, boleh. Ada yang lain yang menyangkut dengan keislaman kita? Oke, betul. Itu ya. Jadi sebagai yang lebih lengkapnya itu sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya. Terus yang kedua, tata cara pelaksanaan sholat jenazah dapat mengajarkan kepada kita tentang tanggung jawab sosial kepada sesama manusia. Betul? Betul. Kenapa? Coba, kenapa bisa kalian mengatakan betul? Coba Tiara, kenapa kalian bisa mengatakan bahwasanya tata cara pelaksanaan jenazah itu bertanggung jawab kita kepada sesama manusia? Karena bisa karena dapat mendoakan orang yang sudah meninggal. Betul. Karena Rasul kan mensyariatkan ketika ada yang meninggal, kita harus mensolatkannya. Coba gini, misalkan Neng Repina, maaf ya ini contoh ya Neng ya. Misalkan Neng Repina meninggal dunia, tetapi kalau Neng Repina nggak ada yang ngurus, apakah semuanya akan mendapat dosa? Tidak akan dapat mendapatkan dosa karena Neng Repina meninggal dunia, tetapi tidak ada yang mengurusnya. Sedih atau tidak nanti Neng Repinanya? Sedih. Oleh karena itu bertanggung jawab kita mengurus seorang jenazah itu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini sesuai yang tadi kalian katakan ke Bapak, yaitu kita akan memahami dulu tentang sholat jenazahnya. Dari mulai apa saja Pak? Satu, pengertiannya, ya. Yang kedua, yaitu hukum sholat jenazah itu apa? Yang ketiga, sejarahnya gimana? Yang keempat, tata cara pelaksanaannya gimana? Yang kelima, pahalanya seperti apa? Terus yang terakhir, hikmah melaksanakan sholat jenazah itu seperti apa? Nah, untuk kali ini, karena Bapak akan memakai pembelajaran kali ini yaitu dengan metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning, yaitu yang dimana kita akan menyelesaikan masalah secara bersama-sama, tetapi kalian yang membuka, yang menyelesaikan masalah yang kalian hadapi tadi. Kan masalahnya apa? Bapak, aku tadi belum tahu apa itu sholat jenazah, belum tahu tata cara pelaksanaannya. Nah, kita akan pelajari bareng-bareng hari ini. Nah, oleh karenanya, hari ini kita akan masuk ke materi tentang sholat jenazah tersebut. Sebelumnya, Bapak akan bagi kelompok terlebih dahulu ya. Kelompoknya akan Bapak bagi 4 kelompok. Biar gak terlalu susah, kelompoknya sudah sesuai tempat duduk saja. Yang pertama, kelompok 1 nih sampai Neng ini, Neng Rindin ya, Neng Rindin sama Neng Atipa ya. Nah ini ke sini, ini kelompok 1 ya. Kelompok 2-nya dari mulai Neng Rahma sampai Neng Keisha 88 berarti ya sama ya. Ini kelompok 2. Kelompok 3-nya yang ini, yaitu kelompok 3-nya yang Fikri sampai Kresna 6 orang ke sini ya, itu kelompok 3. Terus kelompok 4-nya ini dari mulai Eshan sampai Fauzan, itu kelompok 4. Nah, apa Bapak tugasnya untuk kelompok kami di pagi hari ini? Nah, ini tugas kalian. Kita belajar bareng-bareng biar kalian lebih gampang memahaminya. Bapak akan kasih tugas kelompoknya itu adalah seperti ini. Ya, di sini nanti Bapak kasih ada 2 pertanyaan. Pertanyaan itu kalian nanti bisa menjawab dari hasil pemahaman kalian melihat materi yang Bapak suguhkan nanti. Nah, sebelum Bapak kasihkan ini, coba dilihat di link yang Bapak sudah kirim di grup kalian. Coba dikeluarin HP-nya. Kita sekarang belajar menggunakan multimedia ya ketika pembelajaran. Sok dibuka HP-nya. Tadi pagi Bapak sudah kirim link yang bisa kalian buka untuk pembelajaran hari ini. Yang foto tadi nih. Yang lihat yang tadi Bapak kirim grup ada ya tentang sholat jenazah ada? Ada. Sok Bapak kasih waktu 5 menit untuk membaca terlebih dahulu materi itu. Setelah itu nanti Bapak akan bagikan tugasnya.
setelah kalian tadi membacanya, tugasnya hari ini itu ada 2 soal di sini. Yang pertama, diskusikan dalam kelompok yang tadi sudah bawa bentuk, yaitu pengertian sholat jenazah itu apa, sejarah sholat jenazah itu apa, hukumnya apa, pahalanya seperti apa, dan yang kedua soalnya itu adalah jelaskan tata cara pelaksanaan sholat jenazah di situ. Nanti bahkan Bapak refleksikan setelah kalian mengisi jawabannya, oke? Paham ya? Jadi soalnya ada 2 soal. Satu tentang pengertian dan daihalnya, yang kedua tentang tata cara dan hikmahnya. Oke, Bapak bagikan dulu. Oke, saya ini untuk kelompok 1 ya. Maaf Tiara. Di situ tulis nama kelompoknya, kelompok berapa, siswanya siapa saja, tulis di situ, kelas apa, tanggal berapa yang hari ini dilaksanakan oleh kalian ya. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Nih. Dan ini untuk kelompok 4. Silahkan ditulis di situ. Yang satu nulis, yang lainnya bantu menjawab temannya. Oke? Bapak bebaskan kepada kalian karena berhubungan sekarang multimedia itu harus dipakai untuk mengerjakan tugasnya. Boleh kalian dibuka HP-nya. Tulis di situ, tolong yang lainnya bantu untuk menjawab temannya yang menulis ya. Jadi ini namanya kerja kelompok. Silahkan dikerjakan masing-masing. Bapak kasih waktunya 30 menit cukup? Ya, terlalu lama lah. 30 menit saja ya. 30 menit waktunya serasa Bapak cukup. Jangan lupa yang soal nomor 2 itu, yang hikmahnya harus ditulis ya. Tata cara dan hikmahnya. Kelompok ini tadi belum ada yang hikmahnya, tolong ditulis dulu hikmahnya ya. Yang dah. Coba sekarang dengarkan lagi ke depan semuanya. Tugasnya kalau udah beres dipersiapkan untuk dipresentasikan ke depan kelas. Oke? Baik, Bapak akan mulai dengan kelompok 1 terlebih dahulu. Boleh kelompok 1? Untuk kelompok 1 tugasnya yang dibacakan di depan hasil diskusi kalian cuman tentang pengertian sholat jenazah dan hukumnya. Boleh, silakan kelompok 1 maju ke depan. Cak kesini. Di sini aja di atas ya biar kelihatan sama teman-teman. Kelompok yang lainnya tolong simak. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Kalau dipahami berarti udah. Semuanya lihat ke kelompok 1 yang akan menjelaskan di depan. Esan tolong diperhatikan ke depan. Kelompok 3 juga, tolong perhatikan temannya yang mau menyampaikan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan. Betul, mempresentasikan. Hasil diskusi kami dari kelompok 1. Dengerin, ini jawaban dari kelompok 1 untuk kalian. Fokus. Nanti kalau ada yang tidak dipahami, tolong ditanyakan. Silakan. Pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan seseorang yang telah meninggal. Bandungan, kasar. Sholat ini merupakan satu kifayah yang berarti kewajiban kolektif bagi umat muslim. Hukumnya? Hukum sholat jenazah dan Pahalanya nanti aja. hukum sholat jenazah yaitu satu kifayah yang berarti kewajiban ini dapat tercukupi jika telah dilakukan oleh sebagai kaum muslimin. Jika tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruh kaum muslimin berdosa. Coba sekali lagi yang kencang. Hukumnya kedengaran jelas gak? Tidak sama semuanya? Yang hukum sholat jenazah? Kedengaran sama semuanya yang hukum sholat jenazah? Kedengaran. Coba sekali lagi Neng kirang jelas. Yang lebih kencang suaranya Neng. Hukum sholat jenazah Dengerin yang lainnya. yang berarti kewajiban jika telah dilakukan oleh sebagai kaum muslimin. Jika tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruh kaum muslimin berdosa. Berdosa. Tuh. Gimana, ada yang mau ditanyakan sama kelompok lain? Paham berarti ya? Yang dimaksud pengertian jenazah itu apa, hukumnya apa? Paham ya? Paham ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok kedua. Selanjutnya Bapak akan merefleksikan hasil diskusi kalian pada pagi hari ini ya. Tadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 menyampaikan hasil diskusinya. 4 kelompok itu Bapak kasih 2 jempol. Tadinya mau 4 jempol karena nggak kelihatan, jadi 2 jempol saja ya. Kasih 2 jempol, kalian luar biasa bisa belajar mempresentasikan hasil diskusi. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Nah, kita refleksikan hasil diskusi kalian bareng-bareng. Yang pertama,
Tadi Bapak ditanyakan kepada kelompok satu, semuanya ini berarti kalian karena sudah diskusi, kita refreshkan bareng-bareng. Yang pertama, berarti apa itu pengertian dari salat jenazah? Jenazah adalah salat yang dilakukan untuk mendoakan seseorang yang telah meninggal dunia. Meninggal. Merupakan hal ibadah yang berarti benar-benar dilewati. Ya, betul ya? Ya, berarti untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Ada syariatnya namanya yaitu sholat jenazah. Terus hukumnya sholat jenazah itu tadi kata masih kelompok satu ya tadi itu ya? Kelompok satu hukumnya fardu apa? Fardu kifayah. Coba, di sini ada yang tahu apa bedanya fardu kifayah dan fardu ain? Ada yang tahu? Fardu kifayah tadi apa yang kalian jawab di situ? Coba Keisha. Berdosa itu, tetapi kalau ada seorang atau dua orang yang melaksanakan bebas atau enggak dosa yang lainnya? Bebas. Misalkan contoh gini, ini kalian satu kampung, namanya Kampung Sumailov, misalkan ya, namanya Kampung Sumelap. Di Kampung Sumelap itu ada satu warga yang meninggal. Misalkan ada satu warga yang meninggal. Ketika warga itu meninggal, ada di antara kalian di sini 3 orang yang menyolatkan jenazah tersebut. Apakah yang lainnya bebas dosa atau tidak? Bebas, karena hukumnya fardu kifayah. Paham tuh? Paham. Nah, kalau hukumnya fardu ain itu gak boleh. Seperti contohnya sholat wajib yang 5 waktu. Berarti itu mah harus sendiri-sendiri. Paham tuh? Paham. Nah, lanjut sekarang yang kedua. Tadi Bapak memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 tentang sejarah. Kapan itu sejarah munculnya sholat jenazah? Sejak apa? Gimana nih, Gelis? Sejak masa awal Islam di Mekah. Berarti sejak masa awal Islam di Mekah itu sejak kapan? Kapan? Coba. Kapan dilaksanakannya pelaksanaan syariat Islam, pelaksanaan sholat jenazah itu? Tadi yang bagus kelompok 2 itu udah benar jawabannya tadi. Yaitu di awal dilaksanakan pada masa siapa nih? Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat menyolatkan jenazah itu mungkin berbeda dengan kita yang sekarang. Kita itu syariatnya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahimtum, ahimna. Coba tadi tata cara pelaksanaannya itu ada ruku dan sujud pada kelompok 4 tidak? Tidak. Betul? Karena ketika kita melaksanakan sholat jenazah itu ada berapa takbir? Nah, berarti yang hanya takbir saja, betul ya? Ada 4 takbir. Takbir pertama kita harus baca apa? Al-Fatihah. Takbir kedua, sholawat kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir ketiga, mendoakan jenazah. Takbir keempat, doa singkat ditutup dengan salam. Itu sambil berdiri. Jika mampu Bapak, gimana kalau gak ada yang mampu? Gimana coba? Boleh sambil duduk. Kalau gak kuat duduk, boleh sambil berbaring. Kalau udah gak kuat berbaring, ya kalau misalkan kitanya sudah gak kuat, kitanya yang disolatkan. Meninggal kita berarti, paham gitu ya? Bapak bertanya dulu, gimana pembelajaran di pagi hari ini? Ada yang masuk? Tidak? Insya Allah ya, ada yang masuk, betul ya? Pesan dari Bapak, Neng Elis, lihat dulu sini Gelis. Pesan dari Bapak untuk pembelajaran hari ini, tolong ketika kalian sudah belajar, dan belajar materinya hari ini, walaupun kita belum praktik, nanti di pertemuan yang akan datang kita belajar praktiknya ya. Bapak minta ketika ada seseorang di kampung kalian yang meninggal dunia, tolong ikuti pelaksanaan sholat jenazah. Untuk apa Pak? Tadi kata teman kalian, hikmahnya itu untuk apa? Menghormati apa? Teman kita yang sudah meninggal atau kerabat kita yang sudah meninggal. Terus menjalankan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa? Ketika kita bisa melaksanakan sholat jenazah itu, berarti kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan sia-sia. Sekali lagi nih, ketika kita melaksanakan perintah Allah, itu tidak akan sia-sia. Insya Allah, Allah akan ganjar pahala yang sangat luar biasa. Siapa yang pengen masuk surganya Allah? Semuanya pasti mau kan? Ada di sini, coba
Kebawakan lagi. Siapa di sini yang nggak mau masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Ada yang nggak mau? Jujur? Nggak ada yang salah ya. Semuanya pasti pengen masuk surga. Nah, dengerin. Salah satu jalan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa? Menjalankan syariat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bawa. Salah satunya yaitu pelaksanaan sholat jenazah. Paham tuh? Nah, insya Allah paham materinya ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini menarik buat kalian. Ya, insya Allah ya. Tolong apa yang didapat di pagi hari ini, tolong kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugas ini nanti akan Bapak nilai. Mudah-mudahan tugas kalian nanti ketika Bapak nilai ini tugasnya ada di atas KKM semuanya. Karena ini tugasnya kan kelompok. Nah, tadi Bapak lihat kelihatan sama Bapak kelompok mana yang kerjanya sendiri, kelompok mana yang kerjanya bareng-bareng, itu mempengaruhi nilai satu. Yang kedua, ditilai dari jawabannya. Kalau jawabannya berarti jawabannya itu kurang sempurna, itu bisa mengurangi nilai juga. Ingat KKM-nya, PABP itu 70 ya. Ketika kalian nanti jawaban dari hasil kelompok ini nilainya kurang dari KKM, berarti kalian masuk nanti adanya remedia. Remedianya apa dari Bapak nanti? Remedianya akan ada tambahan materi agar kalian semakin paham tentang sholat jenazah. Nah, gimana Bapak kalau aku sudah di atas KKM, kalian sudah lebih dari KKM, berarti kalian nanti dapat pengayaan dari Bapak. Yaitu apa? Kita akan belajar membuat soal HOTS ya. Membuat soal HOTS. Soal HOTS itu soal pemahaman. Nanti akan Bapak pelajari di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Titip dari Bapak, jagalah semangat kalian untuk belajar. Tetap semangat untuk belajar agar kalian dapat meraih cita-cita yang sangat luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa majelis. Kita ya tutup dengan doa majelis, dengan bacaan. Sok kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa setelah pulang dari sini, tolong langsung pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih. Begitulah cepatnya hari itu berlalu. Hari berubah menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun menjadi windu, windu berubah menjadi abad. Yang mati hilang, yang dulu hidup kaya, hari ini hanya tinggal kenangan saja. Kemana mereka dulu yang hebat-hebat, bangsawan, para penguasa? Semuanya mati ditelan zaman. Yang tinggal hanya apakah dia orang paling baik dicatat dengan tinta emas, atau dia orang paling jahat dihujat, dicaci dan dimaki. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama yang baik atau nama yang buruk.